Halo adik-adik semua, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas organisasi kehidupan untuk kelas 7 semester 2. Namun dalam video ini kita akan lebih memperdalami dalam sel dan juga organel-organel penyusunnya. Pada bahasan kali ini tidak akan semua akan Bapak bahas, hanya sebatas sel dan organelnya. Kita bahas apa itu organisasi kehidupan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bagi menjadi dua kata. Yang pertama adalah organisasi, artinya kesatuan, susunan, dan sebagainya yang terdiri atas bagian-bagian orang dan sebagainya dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Kata yang kedua adalah kehidupan, yaitu cara keadaan hal hidup. Jadi, organisasi kehidupan bisa diartikan sebagai suatu keadaan hidup yang terdiri atas bagian-bagian dalam suatu perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Organisme terbentuk dari unit bagian terkecil yang disebut dengan sel, sampai akhirnya terbentuk organisme dengan urutan sebagai berikut. Ini adalah organisasi kehidupan, dari yang terkecil sampai yang terkompleks. Yang pertama adalah sel, nanti sel berkumpul menjadi jaringan, kumpulan jaringan menjadi organ, dan sistem organ berkumpul menjadi satu, menjadi organisme. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Pada kali ini, Bapak ingin membahas mengenai sel saja. Jadi, apa yang dapat kalian jelaskan mengenai sel? Apa saja yang menyusun daripada sel? Apa yang dimaksud dengan jaringan? Apa saja penyusun tubuh organisme? Dan bagaimana hubungan antar unit komponen dalam suatu organisme? Nah, baik kita sampaikan berkaitan dengan sel. Sel merupakan kesatuan unit struktural dan fungsional terkecil suatu makhluk hidup. Sekali lagi, bahwa sel adalah kesatuan unit struktural dan fungsional terkecil suatu makhluk hidup. Jadi di sana ada struktur, ini berkenaan dengan bentuk dan fungsi. Jadi yang bentuk-bentuk yang ada pada sel itu dia punya fungsi yang tersendiri. Ada dua jenis kategori sel, yang pertama adalah prokariotik dan yang kedua eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yang pertama dari prokariot, pro berarti sebelum dan kariot berarti nukleus. Jadi sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi si inti sel tersebut tidak dibungkus dengan membran inti atau selaput inti. Sedangkan eukariotik ini dibungkus oleh membran. Jadi inti selnya dibungkus oleh membran atau selaput. Kita lihat tabel perbedaan prokariotik dan eukariotik. Yang pertama, contoh organisme yang tergolong prokariotik diantaranya yang tergolong bakteri dan archaea. Sedangkan eukariotik itu yang tergolong lebih tinggi derajatnya dibanding prokariotik, diantaranya protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Dilihat daripada ukurannya, eukariotik itu lebih besar dibandingkan prokariotik, dimulai dari 10 sampai 100 mikrometer. Kemudian perbedaan inti, tadi sudah dikatakan bahwa prokariotik itu tidak dibungkus oleh membran. Sedangkan eukariotik intinya dibungkus oleh membran. Kemudian kromosom, pada prokariotik itu kromosomnya tunggal. Sedangkan eukariotik itu kromosomnya lebih dari satu, banyak kromosom. Kemudian dilihat dari mitokondria,
Eukariotik itu ada, sedangkan prokariotik itu tidak ada. Kloroplas ini berkaitan dengan fotosintesis, prokariotik itu tidak ada, sedangkan eukariotik itu ada, cuma ini ada pada sel tumbuhan. Retikulum endoplasma yang ada itu pada eukariotik. Golgi kompleks atau kompleks Golgi juga sama, hanya dimiliki oleh sel eukariotik. Ribosom ini jenisnya lebih tinggi dibandingkan prokariotik yang dimiliki oleh eukariotik. Kemudian flagela atau bulu cambuk, kalaupun ada prokariotik itu tersusun atas flagellin, masih sederhana. Sedangkan eukariotik itu tersusun atas tubulin, lebih kompleks. Kemudian pembelahan sel prokariotik, pembelahannya termasuk pembelahan biner. Sedangkan eukariotik ini lebih maju lagi, ada pembelahan yang dinamakan mitosis dan meiosis. Kemudian organisasi sel, sel prokariotik itu sel tunggal, sedangkan eukariotik itu sel tunggal dan kebanyakan sel kompleks atau sel yang banyak. Kita bahas mengenai apa saja yang menyusun sel atau organel sel, di antaranya yang pertama dinding sel. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Terbuat dari selulosa, kemudian yang kedua membran plasma atau selaput plasma. Ini bagian dari sel yang ada paling luar. Ini tersusun atas lemak dan protein dan bersifat selektif permeable. Jadi, selektif permeable itu adalah suatu membran yang bisa menseleksi zat apa saja yang bisa melewati membran ini. Yang ketiga adalah kloroplas. Ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan yang berfungsi berkaitan dengan fotosintesis. Kemudian yang keempat adalah sitoplasma atau cairan sel. Ini terdapat pada sel bagian dalam yang di dalamnya ada organel, tempat organel sel di mana berada itu ada di dalam sitoplasma. Kemudian organel sel yang selanjutnya yang kelima adalah mitokondria. Ini adalah fungsinya pembangkit energi dalam sel. Yang keenam membran inti. Ini fungsinya sebagai media lalu lintas bahan ke dalam inti sel. Yang kedelapan inti sel, pusat aktivitas sel. Vakula fungsinya menyimpan cadangan dan zat kimia. Yang kesembilan ribosom adalah tempat pembuatan protein. Ini adalah tabel perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama dinding sel, ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Membran sel ada dua-duanya, sitoplasma sama. Organel sel, nukleus ada. Cuma di sel hewan itu di tengah, sedangkan sel tumbuhan di tepi. Kemudian retikulum endoplasma dan ribosom keduanya ada. Kemudian sentriol itu hanya dimiliki oleh sel hewan. Badan Golgi keduanya ada, lisosom itu hanya dimiliki oleh sel hewan. Mitokondria di kedua jenis sel hewan ini ada. Plastida juga hanya dimiliki oleh plastida itu ada dua-duanya, tetapi pada sel tumbuhan itu adanya kloroplas. Kemudian yang berbeda adalah vakuola. Vakuola itu di sel hewan itu tidak ada, kalaupun ada dia kecil. Ini adalah gambar daripada sel hewan. Ini visualisasinya lah. Sebetulnya tidak seperti ini. Ini hanya untuk mempermudah kita di dalam mempelajari sel hewan. Ada nukleus, ada nukleolus, anak inti sel, kemudian ribosom itu bentuknya seperti demikian.
kemudian retikulum endoplasma yang nomor 5, kemudian nomor 6 adalah Golgi kompleks, nomor 7 sitoskeleton, 8 retikulum endoplasma, kemudian ada mitokondria, nomor 9 bentuknya seperti demikian, seperti kacang. Yang ke-10 adalah vakuola, kemudian kalaupun ada vakuola itu kecil pada sel hewan, biasanya tidak ada. Kemudian lisosom nomor 12, sentriol dan membran sel nomor 14 bagian luar. Sedangkan pada sel tumbuhan yang membedakan dengan sel hewan itu diantaranya pada sel tumbuhan dimiliki oleh sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan adalah dinding sel. Ini bahasanya bahasa bukan bahasa Indonesia ya. Jadi yang tidak dimiliki adalah dinding sel. Pada sel tumbuhan juga dimiliki yang berbeda itu adalah vakuola. Vakuolanya ukurannya besar. Ini yang biru ini. Kemudian ada lagi yang membedakan adalah plastida. Plastida ini berhubungan dengan fotosintesis sebab hewan itu tidak pernah melakukan fotosintesis. Sekian video untuk materi kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.